Selamat datang di Radio Horor Indonesia, tempat di mana cerita-cerita menyeramkan menjadi teman malam gelapmu. Di sini, kami menghadirkan kisah-kisah mistis dan tak kasat mata yang akan membuat bulu kudukmu berdiri. Saya bekerja sebagai sopir ambulans di sebuah rumah sakit di pinggiran kota. Pekerjaan ini memang penuh dengan tantangan, dan terkadang kami harus bekerja larut malam atau bahkan dini hari untuk mengantar pasien darurat. Namun, ada satu malam yang tak akan pernah saya lupakan. Malam yang benar-benar menguji keberanian saya. Suatu malam, saya mendapat panggilan darurat dari rumah sakit. Seorang pasien kritis harus segera dibawa ke rumah sakit setelah mengalami kecelakaan. Saya dan perawat yang ikut serta langsung bergegas menuju lokasi. Jalanan sepi, hanya ada beberapa kendaraan yang melintas, dan langit malam tampak gelap tanpa bintang. Sesampainya di tempat kejadian, kami menemukan seorang pria yang tergeletak di pinggir jalan. Wajahnya penuh darah, tubuhnya terlihat terluka parah. Namun ada sesuatu yang aneh. Dia tampaknya sudah tidak bernapas. Kami melakukan pemeriksaan singkat, dan meskipun tubuhnya masih hangat, tidak ada detak jantung yang bisa kami rasakan. Namun, karena prosedur darurat, kami tetap membawanya ke ambulans dan berusaha melakukan perawatan sepanjang perjalanan. Perjalanan menuju rumah sakit terasa sangat panjang malam itu. Meskipun saya sudah sering mengantar pasien di malam hari, ada sesuatu yang berbeda. Ada perasaan berat di udara, seakan ada yang mengawasi. Saya merasa seperti ada suara langkah kaki yang mengikuti kami di luar ambulans, meskipun tidak ada siapapun di jalan. Terkadang, di kaca spion, saya melihat bayangan samar yang bergerak cepat di belakang kendaraan kami. Namun saat saya menoleh, tidak ada apa-apa. Di tengah perjalanan, tiba-tiba radio di ambulans menyala dengan sendirinya, memutar suara statis yang mengerikan, seperti ada seseorang yang mencoba berbicara dengan suara yang terdistorsi. Saya mencoba menekan tombol untuk mematikan, namun suara itu terus terdengar, semakin keras dan semakin jelas, sampai akhirnya saya mendengar bisikan yang mengatakan, "Bawa dia kembali." Saya merasa merinding. Perawat yang ada di samping saya juga tampak cemas, dan saya bisa melihat ketakutan di matanya. Kami berdua tidak mengucapkan sepatah kata pun, hanya fokus pada jalan yang semakin gelap. Namun tiba-tiba, di sebuah tikungan, ambulans kami berhenti mendadak, meskipun saya tidak menekan rem sama sekali. Mesin ambulans mati, dan segala suara hilang seketika. Saat itu, perawat itu berbisik dengan suara gemetar, "Ada yang salah, dia tidak benar-benar mati kan?" Saya menoleh ke arah pasien, dan tubuh pria itu tampak bergerak sedikit, meskipun sangat lemah. Tanpa sadar, saya melompat keluar dari mobil dan membuka pintu belakang ambulans, hanya untuk melihat pria itu duduk dengan mata terbuka lebar, menatap saya dengan ekspresi kosong. Saya hampir terjatuh karena ketakutan, dan ketika saya mencoba untuk membantu, pria itu tiba-tiba tertawa pelan, sebuah tawa yang sangat menakutkan. Tiba-tiba, perawat itu berteriak, dan dalam sekejap, pria itu menghilang dari pandangan kami. Kami berdua terpaku, tidak bisa bergerak. Tiba-tiba, ambulans menyala kembali, dan kami melanjutkan perjalanan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Sesampainya di rumah sakit, kami membuka pintu ambulans, namun tidak ada lagi pasien di dalamnya. Hanya ada noda darah yang tersisa, dan seolah-olah pria itu tidak pernah ada. Kami melaporkan kejadian itu ke pihak rumah sakit, tetapi tidak ada catatan atau informasi mengenai pasien yang kami angkut malam itu. Semua bukti hilang begitu saja, seperti pria itu memang tidak pernah ada. Sejak malam itu, saya tidak pernah bisa tidur nyenyak. Setiap kali saya mengemudi di malam hari, saya selalu merasa ada yang mengawasi saya dari dalam ambulans. Suara bisikan itu masih terngiang-ngiang di telinga saya, dan saya sering merasa seperti ada seseorang yang duduk di kursi belakang, meskipun saya tahu tidak ada siapa-siapa. Let's see it.